Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, melanjutkan kajian kitab Subul Salam, ya Syarah Bulughul Maram. Itu masuk di pembahasan tentang apa? Masih hukum air ya, hukum air. Sebentar, saya loading. Iman, Ya, Pak. ya wah, rajin oi. Justru Ikut ini, terus ya. justru ini Pak kurang. Imron, mana aja Pak Imron? Ini jadi mancu ini ada bawa apa jadi kok ada acaranya ya. Ustaz. Ya udah kelihatan. Ya, kan kacamata saya bisa gini mancu itu ya. Ya, dengerin aja Ustaz. Ya, hadis yang kelima. Ini diberi judul. Judul ini bukan dari penulisnya ya, bukan dari Ibnu Hajar. Penambahan dari pentahkik ya. Jadi an-nahyu anil baul, larangan dari kencing filma idaib pada air yang diam ya, tergenang. Sumal iktisalu minhu, kemudian mandi darinya. Itu hadis awaan Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu ahadukum. Ya, janganlah. Ini sebetulnya artinya tidak, jadi nafi ya. La di sini la nafia, tapi bermakna nahia. Ini sebagaimana dalam pembahasan ini udah dibahas ya di pembahasan nahi ya. Pembahasan nahi itu ada bentuknya nafi ya tidak gitu ya, tapi maknanya nahi sebetulnya larangan. Jadi salah seorang di antara kalian tidak mandi di air yang diam, tergenang dan dia sedang junub. Ya, maksudnya kan jangan gitu, jangan mandi seorang dari kalian. Jadi walaupun nafi tapi maknanya nahi, larangan. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Tidak ada catatan kakinya, bisa dilihat dalam Sahih Muslim jilid 1 ya halaman 236 nomor 97 ya atau 283. Walil Bukhari, nah bagi Bukhari maksudnya dalam redaksi di Sahih Bukhari, la yabulanna ahadukum, tidaklah salah seorang kalian kencing fil maidaim di air yang diam, tergenang alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Suma tasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Kalau yang di Muslim tadi kan wahwa junub ya, dia sedang junub. Wali Muslim, dan bagi Muslim minhu ya, dengan lafadz minhu. Wali Abi Daud, dan bagi Abu Daud, ini dalam Sunan Abu Daud, wala yaktasil, jangan mandi fihi minal janabati ya, dari janabah. Jadi mandi janabah. Ada yang mau nyoba baca barangkali? Padahal wah, kalau ada yang mau nyoba baca, silahkan kalau ada. Hmm? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ustaz. Ya silakan Pak Kahar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu ahadukum
Ya. Janganlah kalian mandi filma idaim di air yang tergenang. Huwa raqidu sakinu. Dia adalah air yang tergenang gitu ya saudara. Ya. Wa yati wasfuhu, dan sifatnya datang bi annahu alladzi la yajri, bahwasanya dia yang tidak mengalir. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu bihadzal lafzi Muslimun. Imam Muslim mengeluarkannya dengan lafaz ini. Walil Bukhari riwayatun, dan Imam Bukhari memiliki riwayat bilafzin dengan lafaz la la yabulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian kencing fil ma'idaim di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang dia tidak mengalir. Summa yaghtasil fihi, kemudian dia mandi di dalamnya gitu. Ya. Yurwa, diriwayatkan birafa'il lam, dengan merafakan lam, ala annahu khabarun, atas bahwasanya dia itu khabar li mubtada'in mahdhufin, pada mubtada yang dihapus. Summa huwa yaktasilu, maksudnya kemudian dia mandi. Wa qad juza Juwiza. jazmuh. Wa qad juwiza jasmuhu, dan juwiza apa Zat? Dibolehkan. Dan menjazmkannya dibolehkan, ala atfihi, atas pengatofannya, ala maudi'in ya bulanna, Ya bulan. pada tempat ya bulanna. Wa nasbihi, dan menasabkannya bitakdirin, dengan takdir an ala ilhaqin, apa nih, menempel pada summa Takdiri bil ya. wawi, mentakdirkan an ya, mentakdirkan an ala ilhaqin summa Ala bil ilhaqi wawi, summa. ala ilhaqi summa bil wawi, kemudian dengan wawu, fi zalika, pada hal tersebut. Wa in afada ananahya, meskipun afada ini memberi faedah, Ustaz. Ya, memberi faedah. Memberi faedah ananahya, bahwasanya larangan itu inama huwa anil jama'i, hanyalah apa nih? Huwa dia dari menggabungkan bainal bauli wal iktisal, antara kencing dan mandi, duna ifradi ahadihima, apa nih duna tanpa maksudnya apa? Ya, Tanpa tanpa menyendirikannya, menyendirikan salah satunya. menyendirikan salah satunya. Ma'anahu manhiyun, padahal dia itu dilarang, anil bauli fihi mutlaqan, dari kencing di dalamnya secara mutlak. Fa innahu la yukhillu, sungguhnya dia tidak yukhillu, apa ini? Yuhilu tidak apa namanya? Tidak menggugurkan ya, tidak menggugurkan faedah tersebut. Tidak menggugurkan faedah tersebut bijawa sinasbi, dengan dibolehkannya nasab gitu. Li'annahu yustafadu min hadzal nahyi, karena didapatkan faedah dari larangan ini, anil jama'i, dari penggabungan, wa min ghairihi, dan dari yang lainnya, an-nahyu an ifradil bauli, dan dari ya kan menyendiri apa nih? Ya, Kencing sendiri dan mandi sendiri ya. mengkhususkan
kencing wa ifradil iktisal dan mengkhususkan mandi sendiri. Hal ini binaan dibangun ala anna summa, bahwasanya summa itu sorot bimaknal wawi, bermakna wawu, tufidul jam'a, yang memberi faedah menggabungkan ya. Hadza qalahu An-Nawawi, hal ini An-Nawawi berkata demikian mu'taridon Mu'taridon. dalam rangka mengkritik ya. Ya. Bihi ala Ibnu Malik, atas Ibnu Malik. Haitsu jawwaza an-nasba ya. Di mana siapa yang membolehkan itu? Siapa tadi yang membolehkan? Apa namanya, Ibnu Malik ya. Di mana Imam Ibnu Malik membolehkan nasab. Wa aqarrahu Ibnu Daqiq, dan Ibnu Daqiq mentakrirnya. Ibnu Daqiq Aid mentakrirnya bi ghairi syarhil Umdah, di selain syarahnya al Umdah, illa akan tetapi anahu ajaba ala Nawawi, beliau menjawab kepada Nawawi bima afadahu qauluna, dengan apa-apa yang kami katakan, fa innahu la yakhillu, sunya tidaklah yakhillu tadi apa ya? Iya tadi menggugurkan faedah itu. Tidaklah menggugurkan faedah tersebut bijawazi nasbi, dengan dibolehkannya nasab ila akhirih, pada yang lainnya dan seterusnya. Ya, jadi ini hadis sebagai materi judulnya kan larangan kencing ya, dan mandi dari air yang tergenang. Ya, tadi jelas, hadisnya sudah jelas ya disebutkan. Nah, lalu ini di syarah dijelaskan ya, ada kata yang namanya syarah hadis itu pasti kata-katanya dijelaskan baik itu dalam sanad ya ataupun dalam matannya. Ya, naim itu maknanya rokid asakin, yaitu yang apa namanya, rokid itu ya diam, tidak mengalir ya. Sakin juga artinya diam. Nah, lalu diberi sifat lagi. Jadi supaya jelas ya, dalam hadis ini kan diperjelas lagi, filma idaim alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Disebutkan kebalikannya ini supaya lebih jelas. Ya, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Ya, nah lalu di sini membahas kata yagtasilu yang di riwayat siapa? Bukhari itu ya. Dalam riwayat Bukhari kan dikatakan la bulan ahadukum fil maidaim alladzi la yajri summa yagtasilu fi, kemudian mandi padanya. Nah, kata yagtasilu ini sedang membahas kata yagtasilu. Kata yagtasilu itu eh apa namanya? Apakah bisa dengan rofa marfu ya domah, yagtasilu domah ya, ini rofa atau marfu ya, atau yagtasila ya, kalau yagtasila berarti mansub fathah, atau yagtasil majzum pakai sukun. Ya, maka di sini dijelaskan diriwayatkan dengan merofakkan lam, berarti yagtasilu, yaitu apa kedudukan irobnya? Dia khobar dari mubtada yang dibuang ya, yaitu asalnya huwa yagtasilu. Jadi kalau misalnya dia dibaca rofa, berarti dia khobar, kata yagtasilnya khobar dari mubtada yang dibuang yaitu huwa. Jadi summa huwa yagtasilu. Gitu. Jadi dibuang mubtadanya. Nah, sungguh dibolehkan juga menjazmkannya ya. Jadi kalau menjazmkan berarti summa yagtasil sukun. Nah, kalau dijazmkan apa berarti kedudukannya? Ala ati ala maudi ila ya bulana. Berarti jadi atop ya, atop kemana? Ke ya bulana, la ya bulana. La ya bulana ini kan asalnya la ya bul ya, dia ditambah nun taukid. Jadi ini jazm. Ya, jadi la ya bul berarti larangan ya, nahi. Berarti la ya bul dia jazm. Nah, berarti summa yagtasil itu atop kepada yabul karena sama-sama jazm. Ya, begitu.
Nah, wa nasbihi. Nah, bisa juga menasobkannya, membaca nasob itu fathah. Nah, kalau dibaca nasob berarti ya itu ada yang disembunyikan ya yaitu annya dibuang itu asalnya berarti apa suma an yagtasila fihi. Kalau dibaca yagtasila berarti ada an yang dibuang karena an kan memansubkan ya. Itu ala ilhaqi summa bil wawi fi dzalika ya. Yaitu memasukkan ya summa dengan wawu ya padanya. Ya pada hal itu ya. Summa ya berarti apa namanya? Memasukkan summa itu kepada makna wawu ya. Makna wawu itu kan untuk Dan menggabungkan ya al-jamu ya. Wa in afada anna nahya innama huwa anil jami jika larangan ini memberikan faidah menggabungkan antara kencing dan mandi ya tanpa menghususkan salah satunya. Ya, jadi maksudnya larangannya itu kencing dan mandi jadi secara secara apa? eh sama secara digabungkan. Jadi bukan satu. Ma'ana mahniyan an bauli fi mutlaqan. Ya, padahal dia dilarang dari kencing saja secara mutlak. Fa innahu la yuhilu bi jawazi nasbi. Ya, itu tidak apa namanya yuhilu itu sebenarnya cacat ya ataupun jadi gugur faedah yang diambil dengan bolehnya nasab. Jadi maksudnya kalaupun nasab ya itu tidak harus tadi kan kalau nasab kan tadi bermakna wau ya. Jadi bermakna digabungkan begitu ya. Jadi kalau kalau bermakna wau digabungkan berarti harus dua-duanya ya kencing dan mandi. Ya berarti kalau misalnya harus dua-duanya berarti kalau kencing aja berarti boleh tanpa mandi gitu ya. Ya atau mandi saja berarti boleh dari di air yang tergenang tanpa kencing di situ. Itu kalau larangannya harus double gitu ya, menggabungkan. Ya, jadi kalau misalnya dibaca nasob itu harus menggabungkan gitu. Ya, tetapi ini dijawab ya, dibantah bahwa walaupun dia dibaca nasob tidak mesti ya harus digabungkan. Ya, tidak mesti. Jadi makanya layu hilu gitu ya, tidak menggugurkan faidah itu ya. Li'anau yustafadu min hadzal nahyi karena diambil faidah dari larangan ini anil jam'i dari menggabungkan wa min ghairihi dan dari yang lainnya anahyu an ifradil baul wa ifradil iktisal. Ya larangan dari apa khususkan dan yang lain dan mengkhususkan apa larangan dari mengususkan ya kencing dan mengususkan mandi. Wahada binan ala anna summa ini dibangun di atas bahwa summa itu menjadi bermakna wau yang memberikan faidah jama. Wahada qalahun Nawawi. Ya ini ini seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi mu'taridon bihi ala Ibnu Malik ya. Dia membantah Ibnu Malik. Ibnu Malik sebenarnya gurunya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu belajar ilmu nahwunya ke Ibnu Malik. Ibnu Malik yang penulis Alfiyah ya, Alfiyah Ibnu Malik. Haitsu jawazan nasba di mana ia membolehkan nasab aqarahu Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq ya menyetujuinya pada selain syarah Umdah. Ini Umdatul Ahkam. Jadi beliau punya syarah tapi di kitab lain ya selain syarah Umdah. Illa annahu ajaba an Nawawi ala Nawawi. Hanya saja ia menjawab atas Imam Nawawi bima afadahu qauluna dengan apa yang diberi apa
yang ditujukan oleh perkataan kami fa innahu la yuhilu bi jawazin nasbi lahirihi. Ya. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh penulis ya, Qultu katakan wala ditakdihi taktadihi qawaidul arabiyah yang dituntut oleh kaidah bahasa Arab ananah ya fil hadis bahwa larangan dalam hadis innama huwa anil jam'i bainal bauli sumal iktisal minhu, yaitu menggabungkan antara kencing dan mandi darinya sawaun rofa talam au nasobta. Sama saja, baik kamu itu merofakkan lam ataupun menasabkannya. Wadzalika li'anna summa, hal itu karena summa itu tufidu ma tufiduhul wawul atifah. Memberi faidah sebagaimana faidah dari wawu atof fi anhalil jam'i, bahwa ia untuk bermana jam'i, mengumpulkan, menggabungkan. Wa inna maktasot summa bitartib. Hanya saja summa itu dikhusus untuk mana tartib, berurutan. Kalau waw itu sebenarnya menggabungkan aja ya, secara mutlak. Ya, dia mau berurutan, mau tidak, yang penting apa bergabung di situ sama. Misalnya apa Muhammad dan Zaid datang. Nah, Muhammad wa Zaid. Wow. Itu sama-sama datang. Datangnya mau bareng kayak mau Zaid dulu kayak mau Muhammad dulu ya, itu mutlak, secara mutlak. Tapi kalau summa misalnya Ja'a Muhammad summa Zaid. Muhammad datang kemudian Zaid. Nah, berarti itu kalau pakai summa berarti harus Muhammad dulu baru Zaid. Summa itu berfungsi tartib, jadi ada urutan. Fal jami wahimuna fima qararahu. Semuanya itu waham ya, berasumsi lemah ya, asumsinya lemah pada apa yang mereka tetapkan. Wala yustafadu nahyu an kulli wahidin alan firadihi. Tidak diambil faidah larangan dari masing-masing ya secara khusus. Min riwayatil Bukhari, dari riwayat Bukhari, li annaha tufidu nahya anil jami. Karena ia memberi faedah larangan dari menggabungkan. Wa riwayat Muslim tindak anil iktisal faqat. Nah, sedangkan riwayat Muslim memberi faedah ya larangan dari mandi saja idza lam taqayyad bi riwayatil Bukhari. Kalau tidak ditakkid ya dibatasi dengan riwayat Bukhari. Ya, jadi itu ya jadi penjelasan penulis ya Sonani bahwa dalam hadis itu memang larangan menggabungkan ya antara kencing dan mandi. Ya sama saja baik itu yang tasilunya dibaca rofa ataupun dibaca nasab. Ya karena summa, karena kan di situ summa ya, summa yang tasilu. Summa itu tadi ya, dia bermakna menggabungkan juga. Jadi ada makna menggabungkan juga ya. Ya, tapi di riwayat Muslim tadi ada faidah larangan dari mandi saja, jadi mandi saja. Ini mandinya juga kan mandi janabah ya. Nah, summa riwayat Abi Dawud, kemudian riwayat Abu Dawud bilafzi la yabulan ahadukum fil maidaim wala yaktasil fi, dan jangan mandi padanya. Tufiduna ya an kulli wahidin alan firadihi. Ya, memberikan faidah larangan dari masing-masingnya secara khusus. Ya, la yabulana fil maidaim. Tidak boleh kencing di air yang tergenang. Dan tidak boleh mandi padanya. Nah, berarti kan redaksi ini menunjukkan ya masing-masingnya nggak boleh, gitu. Baik apa namanya kencing ataupun mandi. Ya. Tufi dunia dia ya fihi ya padanya lim wali muslim, dan pada riwayat muslim fi riwayatnya dan minhu badalan an qoli fihi. Jadi dalam riwayat muslim menggunakan kata minhu ya, bukan fihi. Ya, kalau tadi kan wala yaktasil fihi, ya riwayat Muslim wala yaktasil minhu begitu ya.
Fal aula atau fal ula yang pertama tufidu annahu la yaktasilu fi bil ingimasi masalan. Yang pertama itu memberi faedah bahwa tidak mandi padanya dengan apa tenggelam di dalamnya. Jadi maksudnya dengan Terjun. masuk gitu ya, menenggelamkan diri ke dalam air, mandinya itu langsung terjun ke airnya ya. Ingimas. Nah, wasania, nah sedangkan sania maksudnya tadi kalau menggunakan fihi, kalau fihi di dalamnya artinya masuk ke dalam gitu, nyemplung. Ya, nah, kalau minhu kata minhu yang kedua tufidu annahu la yatanalu minhu wala wa yaktasilu harijahu. Ya, dan memberi faedah bahwa dia tidak masuk ke dalam tapi mandi di luarnya. Jadi maksudnya air yang tergenang diambil lalu mandi, ya tidak sambil nyemplung. Wali Abi Daud dan bagi Abi Daud bilabdi dengan lafaz wala yaktasil fihi ya. Iwadan an summa pengganti dari summa. Kalau ini sini wala ya pakai waw. Ya yaktasilu minal janaba iwadan an qaulihi wa huwa junub. Wa qauluhu huna wala yaktasil dalun ala anna nahya an kulli wahidin minal amrayn. Larangan dari masing-masingnya ya alan periode secara khusus kama huwa ahadul ihtimalain au apa awal lain ya. Jadi salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama firiwayati summa yaktasilu minhu. Kalau Fisarhi dia berkata di dalam syarah maksudnya Fathul Bari jadi syarah Sahih Bukhari ya dari Ibnu Hajar ya. Wa hadzan nahyu fil ma'il kasiril karoha. Pelarangan ini pada air yang banyak menunjukkan makruh wa fil ma'il qalil litahrim. Pada air yang sedikit untuk haram kila alaihi dikatakan kepadanya innahu yu'addi ila istimari Itu labdinahi video eh apa namanya yu'addi ya keluarga. menyebabkan pada penggunaan lafaz larangan pada hakikatnya dan majaz. Jadi maksudnya larangan ini bisa mengandung ya makna hakikat. Jadi hakikat itu berarti haram. Bisa juga bermakna majas ya. Kalau majas berarti dia larangannya makruh. Fal asan an yakuna min umumil majas ya lebih baik dia termasuk keumuman majas wa nahyu musta'malun fi adamil fi'li syamil li tahrim wa karahati tanzih. Dan larangan itu digunakan pada selain perbuatan yang mencakup untuk yang haram dan karohah ya makruh. Makruh tanzih ya. Fama hukmul ma'i raqid adapun hukum air yang tergenang wa tanzisuhu bil bau dan menajiskannya dengan eh, kencing au man'uhu minat tadhir atau larangannya dari bersuci ya bil iktisal fihi lil janabah mandi junub padanya fa indal qairin bi annahu la yajuz ya menurut orang yang berpendapat bahwa dia tidak najis illa mata ghayyaru ahadu awsafi kecuali yang berubah salah satu sifatnya an-nahyu anhu li ta'abbudi. Larangannya untuk ta'abbud saja wa huwa tahirun fi nafsihi. Wa hadza indal malikiyah menurut malikiyah. Fa innahu yajuzu tatahuru bihi li ananiya indahum lil karoha hanya menunjukkan makruh saja. Wa inda dhahiriyah annahu li tahrim. Menurut Zahiriyah menunjukkan haram ya. Wa in kana nahyu ta'abudan la li ajri tanis walaupun larangannya itu ta'abudi bukan karena najis lakin al asla fi nahyi tahrim karena memang secara asal larangan itu adalah haram menunjukkan haram wa amma inda man farraqa bainal qadiri wal kasir ya adapun bagi orang yang membedakan antara sedikit dan banyak faqalu mereka berkata in kana mau kasiron wukila ala aslihi jika air itu banyak maka arahkan ya ke asalnya fi haddihi pada definisinya walam yatawayyar ahadu awsafihi dan tidak berubah salah satu dari sifatnya wa huwa tahir maka dia adalah suci ya wa dalil ala tuhuriyatihi takhsisu hadzal umum
dalil atas kesuciannya menghususkan umum ini illa annahu qad yuqal idza qultum. Ya, hanya saya dikatakan apabila kalian berkata annahu lil karah fil kasir fala takhsis li umumi hadisil bab. Tidak ada penghususan ya bagi keumuman hadis pada bab ini wa in kana al qalilan wukila fi hadi ala aslihi. Jika ini sedikit silakan apa dikembalikan ya dalam definisinya atas asalnya fanahyu anhu litahrim, larangannya untuk pengharaman itu wa ghairu tahir walam tahir, ya dia apa namanya tidak tahir dan juga tidak mutahhir, tidak mensucikan. Wa hadza ala aslim bi qouli nahyi lin najasah, menurut apa usul mereka bahwa keadaan larangan ini untuk najis ya karena najis. Jadi maksudnya ini perbedaan pendapat para ulama atas larangan ini. Jadi apakah ini menunjukkan bahwa air itu jadi najis ataukah tidak gitu. Jadi ketika larangan kencing di air yang tergenang. Nah, cuman air yang tergenang ini kan umum, bisa sedikit bisa banyak, ya kan? Ya apakah sudah pasti menunjukkan najis? Ya. Nah, kalau ini kan sebagaimana yang sudah kita bahas ya sebelumnya, kalau tidak salah antara yaitu ketika air itu sedikit dimasuki najis, apakah otomatis menajiskan ataukah harus merubah dulu? Ya, kalau dalam madhab Syafi'i ya itu kan langsung najis gitu, sedangkan Maliki tidak. Ya, jadi beda dengan apa Syafi'i dan Hanbali itu sama ya, itu membedakan antara air banyak sedikit itu dua kulah ya. Kalau yang Hanafi itu kan apa namanya bergerak ya, kalau digerakkan itu sampai ke ujung ya berarti itu sedikit. Nah, kalau Maliki tidak membedakan, patokannya berubah ya. Jadi kalau berubah oleh najis berarti najis, kalau tidak berubah ya berarti tidak najis. Malikiyah itu. Nah, lalu bagaimana dengan larangan inilah dan ketika air kencing masuk ke air itu kan itu belum tentu berubah airnya. Ya, apalagi kalau airnya banyak ya, masuk ke kencing kan tidak atau belum tentu berubah airnya menjadi apa terpengaruh oleh air kencing itu gitu ya. Sehingga larangan ini lebih ke ta'abudi atau dia untuk makruh saja gitu. Ya, karena bukan hanya karena airnya jadi najis, tapi ya karena itu hal yang jorok lah gitu ya, menjijikan gitu. Orang Muslim kan dia menjaga lah, ya menjaga kebersihan, keindahan begitu ya. Masa kencing di air lalu mandi di situ kan gitu, ya, ya menunjukkan jorok. Walaupun airnya tidak najis misalnya. Nah, tentu kalau airnya berubah ya, jadi airnya zatnya itu berubah oleh kencing itu ya jelas najis. Kalau najis ya berarti lebih lagi larangannya jelas itu haram, tidak boleh bahkan tidak bisa mensucikan airnya. Jadi kalau misalnya mandi junub pun tidak sah mandi junubnya kalau airnya najis. Begitu ya. Jadi walaupun dia misalnya makruh ya tetap kita harus menghindarinya ya. Apalagi haram. Tapi kalau haram masih panjang ya penjelasannya. Nah, agak rumit nih bahasanya, pelit. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, Ya, ini Ana mau tanya, Ustaz. ya, ya. Ini untuk gambarannya ini gimana maksudnya? Ini kita mandi di tempat yang air tergenang itu maksudnya airnya itu di tempat yang besar, terus kita ciduk di situ atau gimana gambarannya untuk hadis tersebut? Yang tergenang, Pak. Ya, jadi ya mandi di dalamnya ya masuk ke situ. Yang apa namanya kencing ya sambil kencing di situ.
Oh, kencingnya di air tersebut berarti Ustaz. Iya, kencingnya di air tersebut, lalu mandi di situ. Ya, baik Kalau itu, kencingnya di luar, eh, kalau kencingnya di luar gitu. Tapi airnya di air, misalnya pakai bak yang gede, hmm, terus kita mandi pakai air tersebut, ya kan tergenang itu maksudnya. Atau ya, itu masuk kalau ke kencingnya kategori di itu. luar enggak termasuk larangan. Jadi maksudnya kencing di air itu, ya kencing di air yang tergenang, lalu kita mandi di situ atau misalnya ngambil air di situ ya mandinya walaupun tidak tenggelam gitu ya di air itu, tidak menyelam di air itu, tapi airnya diambil, tapi sudah dikencingi airnya gitu. Ya, airnya udah dikencingi. Ya kalau kencingnya tidak di air, tapi kita bersucinya dengan air yang tergenang ya itu tidak termasuk larangan ini. Jadi maksudnya ada air tergenang, baik itu sedikit ataupun banyak, tidak mengalir kan. Kalau mengalir berarti pengecualian kalau mengalir kan dia terbawa gitu ya, si kencingnya kan terbawa. Kalau tergenang kan dia di sekitar situ, si kencingnya itu. Lalu kita mandi baik itu apa tenggelam ke airnya mandinya itu ataupun di luar tapi kita menciduk dari air itu. Ya itu dilarangnya seperti itu. Ya terlepas dari apakah larangannya itu haram atau makruh, ya ataukah airnya najis atau tidak, ya itu tetap dilarang. Ya kita jauhi saja hindari. Gitu ya. Selama Ya, nggak bercampur ke najis nggak masalah. Misalkan air dari keran ke ember, ember pakai mandi tapi nggak ada najisnya nggak apa-apa saja. iya. Dalam bahasa Nggak, saya. yang dilarang itu kencing ke dalam air itu, Pak. Ya Kalau yang nggak makanya kencing ya nggak apa-apa. selama tidak ada najis itu mah nggak masalah. Iya. Lah muskilah saja. Ya udah dulu ya cukup insyaallah. Udah maghrib. Quran Allah itu minkum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ivan.